Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Andi, salam bahagia. Selamat datang di kelas online Andi Academy bekerja sama dengan PGRI dan Ekoji Channel Academy dalam seri Menjadi Guru Milenial Hebat bersama PGRI. Kali ini kita bersama akan belajar mengenai kelas maya membangun ekosistem learning di rumah belajar. Mengapa tema ini menarik dan penting untuk kita bahas? Tujuan pendidikan dalam filosofi KHD, Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Filosofi ini tidak terlepas dari peran guru dalam memberikan pengajaran dan pendidikan kepada peserta didik sesuai dengan kekuatan kodrat yang ada dalam diri murid. Salah satunya kekuatan kodrat zaman yang terus berkembang yang ditandai dengan munculnya berbagai inovasi dalam proses pembelajaran serta transformasi besar-besaran dalam manajemen pendidikan. Kemampuan, kompetensi TIK guru, serta tuntutan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik di abad 21 ini menuntut guru dapat mengembangkan inovasi pembelajaran agar dapat menghadirkan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan sesuai dengan kondisi dan karakteristik peserta didik. Kelas maya membangun ekosistem e-learning di rumah belajar memberikan sebuah konsep ekosistem e-learning yang dapat diterapkan hampir di semua kondisi dan karakteristik peserta didik. Ekosistem e-learning yang mudah untuk diakses dan digunakan dalam pembelajaran di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Materi ini hadir dengan 5 bagian yang secara terstruktur memberikan gambaran yang utuh agar dapat dimanfaatkan sebagai salah satu inovasi pembelajaran teknologi digital. Dari filosofi hingga seninya, begitulah sajian yang akan Sobat Andi nikmati dalam materi kali ini. Dan dalam kesempatan belajar kali ini, akan kita bahas secara garis besar. Yang pertama, konteks ekosistem e-learning. Yang kedua, komponen ekosistem e-learning. Ketiga, membangun ekosistem e-learning dengan kelas maya di rumah belajar. Yang keempat, komponen pendukung kelas maya di rumah belajar. Serta yang kelima, integrasi ekosistem e-learning dengan kelas maya di rumah belajar dengan kurikulum di sekolah. Sobat Andi, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, konteks ekosistem e-learning. E-learning merupakan singkatan dari electronic learning atau pembelajaran elektronik. Merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Sobat Andi, mengapa e-learning menjadi salah satu upaya yang bisa diimplementasikan dalam proses pembelajaran? Karena e-learning mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan karena divisualisasikan dengan teknologi digital, serta lebih menghemat waktu dan biaya dalam pelaksanaan pembelajaran. Konsep jaringan e-learning memungkinkan melakukan perubahan data secara cepat, dapat dilihat kembali di lain waktu, serta dapat didistribusikan secara cepat dan sharing pembelajaran serta informasi pun cepat dilakukan. Apa saja manfaat yang bisa diperoleh dengan e-learning? Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dengan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dengan e-learning ini. E-learning memiliki kelebihan dalam kecepatan akses dan fleksibilitas waktu dalam pembelajaran. Manfaat e-learning dapat kita lihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pendidik dan dari sisi peserta didik. Untuk sisi pendidik, fungsinya, manfaatnya mengembangkan pembelajaran yang inovatif, membuat pembelajaran lebih menyenangkan, kemudahan mengajar yang lebih fleksibel karena bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, dapat menambah waktu belajar, kemudian efisiensi waktu, tempat, dan biaya, tidak membutuhkan waktu dan ruang,
karena bisa diakses kapan saja, kemudian dapat berkomunikasi dengan peserta didik meski tidak berada di tempat yang sama, dan lebih mudah mengontrol waktu belajar peserta didik. Sedangkan untuk peserta didik sendiri, tentunya dengan keberadaan e-learning ini menjadi multi sumber belajar, karena peserta didik bisa mengakses sebanyak-banyaknya sumber belajar melalui internet. Peran peserta didik menjadi lebih aktif karena pembelajaran berpusat pada peserta didik. Mereka yang akan mengeksplorasi konsep secara mandiri dan melakukannya secara mandiri. Kemudian lebih efektif, efisien dari segi waktu, dapat dengan mudah berkomunikasi dengan pendidik kapan saja dan di mana saja, melatih kemandirian peserta didik dalam belajar, serta meningkatkan keterampilan penggunaan TIK. Selanjutnya, Sobat Andi, kita akan membahas terkait bagaimana membangun ekosistem e-learning dengan kelas maya di rumah belajar. E-learning dalam proses pembelajaran bukan sekedar meletakkan bahan konten materi di internet atau penggunaan komputer ataupun aplikasi ekosistem e-learning di sini. Namun ekosistem e-learning di sini lebih kepada bagaimana membangun ekosistem e-learning itu sendiri. Bagaimana tatanan sistem secara utuh dan menyeluruh, saling terkait dan saling mempengaruhi, serta memungkinkan dapat memaksimalkan berbagai sumber daya teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan. Dalam membangun ekosistem e-learning, banyak hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan, mulai dari komponen-komponen pendukung yang beragam hingga kemampuan untuk mengidentifikasi dan menentukan konsep e-learning yang dibutuhkan. Setelah semua komponen e-learning terpenuhi, barulah kita dapat merancang arsitektur dan infrastruktur e-learning yang akan dibangun, sehingga dapat diselenggarakan dengan baik. Nah, di sini ada yang namanya fitur kelas maya, di mana fitur kelas maya ini menggunakan platform gratis dari portal pembelajaran Rumah Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebuah learning management system yang memungkinkan guru untuk bisa membuat kelas daringnya atau kelas virtualnya masing-masing untuk mendukung pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Kelas maya ini dapat diakses secara gratis oleh siapa saja, baik sekolah, pendidik, dan peserta didik dengan mudah sesuai dengan jenjang pendidikan dari SD, dari TK, SD, SMP, SMA, sampai dengan SMK. Ekosistem e-learning dengan kelas maya di rumah belajar dikembangkan secara khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual antara pendidik dan peserta didik secara terjadwal. Didukung dengan komponen pendukung sumber belajar bagi peserta didik yang memadai yang dapat digunakan untuk presentasi, berbagi, serta kemudahan akses kapan saja dan di mana saja, baik akses secara online maupun secara offline. Berdasarkan konsep ekosistem e-learning inilah, Sobat Andi akan mendapatkan gambaran utuh dalam pembahasan membangun ekosistem e-learning dengan kelas maya di rumah belajar. Tentunya meski masih banyak halangan dan rintangan yang dihadapi dari pelaksanaan e-learning saat ini, seperti masalah infrastruktur, kemudian ekonomi peserta didik mungkin yang sulit menyediakan akses internet yang memadai, sarana prasarana yang terbatas, dan lainnya. Memilih konsep e-learning dengan memanfaatkan kelas maya ini merupakan salah satu pilihan yang tepat dengan dukungan arsitektur sistem pembelajaran yang hasilnya bermanfaat, memenuhi kebutuhan peserta didik, serta dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan di satuan pendidikan masing-masing. Sobat Andi, adapun strategi pembelajaran di kelas maya seperti apa? Strategi pembelajaran di kelas maya bersifat konstruktivistik yang menuntut pembelajaran aktif dan berpusat pada peserta didik, sehingga mendorong keterampilan pemanfaatan TIK peserta didik. Yang kedua, pembelajaran kelas maya ini menggunakan teknologi informasi pembelajaran atau portal rumah belajar yang digunakan untuk mulai dari perancangan, menyampaikan dan mengatur pembelajaran formal dan informal, serta berbagi pengetahuan.
dirancang sebagai pelengkap kegiatan pembelajaran di kelas dengan lebih banyak pada aktivitas asinkronus atau komunikasi online secara tidak langsung, berdasarkan tentunya disesuaikan dengan fasilitas TIK yang tersedia di satuan pendidikan atau di sekolah masing-masing. Implementasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran melibatkan pihak satuan pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah, pendidik, peserta didik, admin, atau operator, bahkan orang tua atau wali murid. Nah, membangun ekosistem e-learning dengan kelas maya di rumah belajar cukup mudah. Sekolah penyelenggara, pendidik, dan peserta didik sebelumnya pelaksanaan kelas maya terlebih dahulu mendaftarkan diri di fitur kelas maya rumah belajar. Apa saja tahapan awal yang dapat dilakukan untuk membangun ekosistem e-learning di rumah belajar? Tahapan awalnya dengan mengunjungi portal rumah belajar di website belajar.kemdikbud.go.id. Setelah masuk ke halaman nantinya, sahabat Andi silahkan memilih fitur kelas maya dan mengklik tombol daftar. Silahkan mendaftar sesuai peran yang dilakukan di kelas maya. Apakah mendaftar sebagai sekolah penyelenggara kelas maya, sebagai pendidik, atau sebagai peserta didik. Setelah melewati tahapan verifikasi data dari Pusdatin Kemendikbud, maka kelas maya sudah siap dikelola mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil belajar peserta didik. Nah, sahabat Andi, dalam micro teaching kali ini tidak membahas secara mendetail tahapan yang dilakukan pada bagian mendaftar ini ya, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil belajar. Silahkan sahabat Andi mengeksplorasi secara mandiri nantinya dalam buku ini bagaimana membangun kelas maya di rumah belajar. Oke, selanjutnya Sobat Andi, kita akan membahas terkait apa saja komponen pendukung kelas maya. Mari kita eksplor satu persatu. Di kelas maya sudah disediakan komponen-komponen pendukung yang menunjang untuk proses pembelajaran kita. Nah, di sini fitur-fitur apa saja pendukung kelas maya di rumah belajar? Di sini terdapat fitur-fitur pendukung yang sangat membantu dalam pengembangan kelas maya. Di antaranya, yang pertama tersedia fitur sumber belajar. Nah, dalam fitur utama sumber belajar ini disajikan materi bagi peserta didik dan pendidik berdasarkan kurikulum yang berlaku. Materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk video, animasi, gambar, dan permainan atau games. Kemudian aksesnya pun dengan mudah dapat dilakukan secara online maupun offline. Jadi kalau untuk penggunaan offline-nya, sumber belajar terlebih dahulu di-download. Kemudian barulah dapat digunakan. Kemudian fitur selanjutnya ada fitur yang namanya laboratorium maya yang memberikan simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas dengan lembar kerja peserta didik dan teori praktikum yang dapat diakses secara online maupun online sehingga memudahkan kita sebagai guru dalam proses pembelajaran. Fitur selanjutnya ada fitur bank soal. Fitur bank soal memberikan akses berbagai bank soal di sana yang dibuat oleh pendidik-pendidik seluruh Indonesia untuk memperkaya peserta didik dalam mengerjakan soal-soal latihan ulangan dan ujian yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar yang sesuai dengan kurikulum di satuan pendidikan. Ada pula fitur peta budaya yang merupakan fitur yang memberikan layanan berupa gambar, animasi, dan permainan tentang keragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara. Ini juga bisa diakses secara langsung maupun secara offline. Berikutnya ada fitur karya bahasa dan sastra. Karya bahasa dan sastra ini berisi kumpulan bahasa dan sastra berupa puisi, prosa, dan referensi yang dapat didownload atau dibaca secara online maupun offline. Fitur ini pula dapat dimanfaatkan sebagai media
penunjang dalam kegiatan literasi peserta didik di satuan pendidikan. Jadi kita bisa memanfaatkan karya bahasa dan sastra ini sebagai media digital juga. Kemudian ada buku sekolah elektronik. Buku sekolah elektronik adalah fitur yang menyediakan buku-buku penunjang pembelajaran atau buku elektronik lainnya dalam bentuk PDF atau soft copy buku BSE yang sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan yang bisa diakses secara online maupun secara offline. Teman-teman sahabat Andi dapat memanfaatkan dan mendownload buku dengan mendaftar pada portal Rumah Belajar tentunya. Selain itu ada juga fitur-fitur pendukung lainnya seperti Wahana Jelajah Angkasa yang memberikan pengalaman pembelajaran yang menampilkan visualisasi angkasa luar dengan kondisi terkini menggunakan Worldwide Telescope yang merupakan kerjasama Pusdatin dengan Microsoft Research. Penggunaannya sangat mudah dengan bergerak, mengklik dan drag pada objek luar angkasa yang ingin dilihat. Selain itu, Sobat Andi juga bisa melihat potret suatu daerah dari fitur ini. Kemudian ada juga fitur pengembangan diri bagi guru melalui sistem informasi manajemen pelatihan berbasis TIP. Menariknya lagi, selain fitur-fitur yang sudah disediakan oleh pemerintah di portal Rumah Belajar, pendidik juga dapat berkontribusi dan membuat media ajar sendiri dalam bentuk modul, presentasi, video pembelajaran, game edukasi, augmented reality, atau multimedia pembelajaran interaktif atau bentuk lainnya yang dianggap relevan digunakan sebagai penunjang dalam pelaksanaan kelas maya. Semakin kreatif guru dalam menyajikan materi ajar, maka pembelajaran tentunya akan semakin menyenangkan dan semakin asik ya, tentunya semakin relevan. Eksplorasi dan temukan wawasan lainnya melalui buku kelas maya membangun ekosistem e-learning di Rumah Belajar yang memberikan pencerahan bagi para pendidik untuk dapat mengembangkan potensi diri dan kapabilitas dalam menjawab tantangan zaman dengan kemampuan mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Siap menjadi guru milenial hebat, wujudkan Merdeka Belajar. Baik Sobat Andi, demikian pemaparan materi pengajaran kita hari ini mengenai kelas maya membangun ekosistem e-learning di Rumah Belajar. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memperkaya wawasan kita sebagai pendidik generasi muda bangsa ini. Akhir kata, sampai bertemu di konten-konten kita selanjutnya. Jadilah guru milenial yang hebat bersama PGRI. Salam bahagia, Bapak Ibu Guru hebat.